Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Puji Tuhan. Ya baik ya, kita ketahui bersama bahwa sakit merupakan bagian dari kondisi manusiawi yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Namun jika sakit itu ditanggung dalam kesendirian dan terabaikan, tanpa perhatian dan belas kasih, tentu saja itu menjadi tidak manusiawi. Untuk itu, izinkan kami di sini sebagai bagian dari pelayanan kerohanian atau pastoral care dari Direktorat Keperawatan, kami memiliki kerinduan untuk kita bersama bisa saling menguatkan, menghadirkan suasana penuh kegembiraan dan sukacita. Secara khusus pada hari ini, bagi Bapak Ibu yang masih dirawat, yang masih menjalani pengobatan untuk melawan penyakit kanker, yang pada hari ini kita bersama-sama berkumpul di sini untuk bersama-sama berbagi cerita tentang perjuangan yang telah dijalani di dalam melawan sakit ini. Karena seperti tema pada hari ini yang kita ambil, yaitu hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Tentu kita setuju ya tentang kalimat tersebut bahwa hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Untuk itu singkat cerita sebelum acara kita mulai, ada baiknya kita memohon pimpinan dari Tuhan Yang Maha Kuasa supaya acara dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa dan doa pembukaan akan dipimpin oleh Beliau Romo Benediktus Tri Widayatno MSF. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya akan menuntun dengan cara Katolik, yang lain kami persilakan doa dengan cara iman agama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami bersama di tempat ini untuk saling meneguhkan, terutama bersama saudara-saudara kami yang menjalani pengobatan sakit masing-masing. Tuhan, kami percaya kuasa kasih-Mu, murah hati dan tanpa batas. Semoga perjumpaan kami ini saling meneguhkan, memberi semangat teristimewa, suasana sukacita dan penuh kegembiraan, agar kami semua boleh Kau sembuhkan dan kami pun boleh berkarya kembali bagi keluarga, bagi sesama, terutama saudara-saudara yang kami sedang mengusahakan pemulihan kesehatan. Sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Silakan bisa kembali untuk duduk. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk acara selanjutnya yaitu ada sambutan dari perwakilan jajaran direksi Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang. Untuk itu yang terhormat, Fidelia OSF, selaku Direktur Eksekutif Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang, kami persilakan Suster. Selamat pagi semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Kalau saya bilang sehat, sehat enggak ya? Sehat. Tadi Mbak Lala mengatakan hati yang bahagia adalah obat. Jadi kalau saya mengatakan sehat Bapak Ibu, sehat. Artinya bahwa kondisi kita adalah bahagia. Baik, saya mewakili direksi mengucapkan banyak terima kasih. Ini adalah kegiatan dari Direktorat Keperawatan, namanya Healing Garden. Harusnya kalau healing itu apa ya? Jalan-jalan di kebun gitu ya Bu ya, atau di mall gitu ya, nonton-nonton apa gitu ya. Kita mesti harus melihat juga, meskipun kita nggak bisa jalan-jalan ke kebun, tapi di sini ada banyak tanaman ya Bu ya, hanya tidak ada bunganya Bu, Bapak Ibu. Healing artinya bahwa kita ini ingin ada sesuatu yang ingin kita lepas bersama-sama ya, ingin berbagi rasa, ingin berbagi sesuatu yang kita miliki, mungkin akan diwakili oleh
di pojok sana itu, namanya Pak paling ganteng sendiri, namanya Pak Sigit dengan Suster Klarina. Tentu ini sesuatu orang-orang hebat yang telah bahagia melewati hal-hal yang sulit yang pernah dialami. Healingnya begitu ya, berbagi rasa, cerita yang mungkin ini nanti bisa menjadi penguat kita. Saya berharap Bapak Ibu tidak mengeluarkan air mata loh. Boleh enggak mengeluarkan air mata? Saya berharap bahwa acara ini adalah happy, bahagia, karena kita ditemukan oleh orang-orang yang hebat ya, orang yang telah melalui ini dengan penuh sukacita dan dialami, dan berharap yang mendengarkan ini semua juga akan mengalami yang sama. Jadi ini healingnya kami yang di bagian keperawatan, khususnya bagian kemoterapi. Yang pasti saya belum mengalami, ini sesuatu yang berat dialami, tetapi berharap ini sesuatu yang bisa diterima dengan happy, dialami dengan ikhlas, semua berproses dengan baik. Jadi semoga acara ini teman-teman yang sudah menyiapkan, terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat dan untuk kita semua bisa menguatkan. Saya kira saya cukupkan demikian, semoga ini semua bisa berjalan dengan lancar. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Makasih. Mari kita tepuk. Terima kasih Suster. Mohon silakan duduk kembali. Pada pagi hari ini seperti yang telah disampaikan oleh Suster Fidelia, jadi ada 2 orang bintang tamu ya kita sebutnya. Beliau berdua ini yang nantinya akan bersama-sama dengan kita di sini untuk membagikan sedikit kisah inspiratif dari beliau berdua di dalam perjuangan melawan penyakit kanker. Namun sebelumnya ada sedikit pesan yang akan disampaikan oleh teman-teman kita dari Komite PPI. Kami persilakan untuk Mbak Erni. Terima kasih kepada Mbak Lala sebagai moderator. Saya berdiri di sini adalah ingin sedikit memberikan penyemangat sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini. Jadi kalau nanti saya bilang selamat pagi, Bapak Ibu bisa menjawab pagi, 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 luar biasa. Lalu ketika nanti saya bilang pejuang kanker, fighting, 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 ojo kendor. Oke, cukup mudah nggih? Lagi kita lakukan. Selamat pagi, 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 luar biasa. Pejuang kanker, fighting, 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 ojo kendor. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Lala. Terima kasih Mbak Erni dan tim. Ya betul ya, supaya kita semangat selalu melawan apa yang penyakit kanker yang diderita oleh Bapak Ibu sekalian dengan tidak kendor. Ya baik, seperti yang disampaikan tadi, bersama dengan kita di sini sudah hadir 2 orang bintang tamu survivor kanker yang akan menceritakan kisah inspiratif beliau dalam berjuang melawan kanker. Acara sharing ini nantinya akan dipandu oleh Mbak Florentina Hardini MKep. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Lala. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dini, seorang perawat, izinkan memandu acara pada pagi hari ini. Romo, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah datang memenuhi acara kami dalam acara Healing Garden yang diselenggarakan hari ini, Rabu, 10 Mei tahun 2023, dengan tema Hati yang Gembira adalah Obat yang Mujarab. Healing Garden sendiri ini bertujuan memberikan suasana baru di luar ruang perawatan, sehingga mampu menumbuhkan suasana gembira, penuh sukacita,
sehingga membantu meringankan beban penderitaan dan bisa membantu proses penyembuhan dari penyakit. Memasuki acara inti, nanti kita akan undang bintang tamu kita, namanya bintang, dia akan menyinari ya tentunya. Baik, tidak menyerah adalah pilihan dalam menjalani kehidupan. Salah satu bintang tamu kita ini adalah seorang biarawati. Beliau ibu asrama, beliau seorang survivor kanker endometrium. Mari kita sambut Suster Clarina Budianti OSF. Selamat datang, Suster. Selanjutnya bintang tamu yang kedua, beliau adalah seorang pribadi yang ikhlas, tawakal, dan selalu disertai dengan usaha. Beliau ini aktif sekali dalam bidang pertanian dan merupakan salah satu survivor kanker usus besar. Mari kita sambut bintang tamu yang kedua, Bapak Sigit Wiyarso. Selamat datang. Yang selanjutnya nanti kami panggil Romo Tri untuk duduk bergabung di depan bersama kami. Baik, selamat pagi Suster Clarina, Bapak Sigit. Bagaimana kabarnya Bapak, Suster? Dan baik-baik. Sehat ya? Gembira, Suster? Gembira, sangat gembira. Iya, tadi Bapak Sigit di sini masih siap-siap sebelum jam 8 beliau sudah rawuh. Luar biasa, beliau dari Salatiga, nggih. Ya, Suster, kira-kira aktivitas apa yang dilakukan saat ini setelah di asrama ya? Aktivitas saya tiap hari di asrama ngomong mahasiswi Stikes Santa Elizabeth. Itu saya sangat happy ya kepada mereka. Gitu. Ya, luar biasa ya. Tidak ada beban ya, Suster ya. Ya. Mungkin Pak Sigit, bagaimana aktivitas selama ini setelah dinyatakan sembuh? Terima kasih. Aktivitas saya selama menjalani kemo hingga akhir tanggal 28 kemarin saya di rumah selalu beraktivitas, yaitu saya di rumah itu di desa dan punya sawah, punya kebun, punya peternakan. Nah, untuk menghilangkan semua itu saya harus setiap hari aktivitas biar pikiran kita lebih fresh. Jadi tidak hanya duduk-duduk saja ya, saya tiap pagi itu ke sawah, terus bersih-bersih halaman rumah. Nah, kalau agak siang sedikit itu ya sementara ini saya punya peternak, jadi saya enggak merumput sendiri, masih keadaan gini, jadi saya cuma menunggu peternak sambil memakan itu ternak itu. Gitu. Baik, terima kasih Pak Sigit. Aktivitas yang luar biasa sekali ya Pak. Pak Sigit dan Suster Clarina, saya nanti akan memberikan satu pertanyaan. Mohon bisa diceritakan kisah perjuangan Suster dan Bapak dalam melawan penyakit kanker ini. Mulai dari awal terdiagnosa, kemudian gejala-gejala apa saja yang mungkin dirasakan, kemudian langkah-langkah pengobatan dan bentuk dukungan keluarga ataupun yang di sekitar kita bagaimana? Mungkin dari Suster Clarina sendiri? Oke, baik. Terima kasih. Saya didiagnosa gejalanya tuh memang enggak ini ya, tidak terasa. Tiba-tiba perut saya sebelah kiri ada benjolan. Lalu terasa setelah saya naik motor. Kok bikin terasa gitu ya. Saya kira tuh apa gitu. Saya tuh orangnya happy aja, tidak saya rasakan. Akhirnya 5 hari kemudian itu sangat terasa. Benjolannya kok gini. Akhirnya
saya cerita kepada pemimpin kami, pemimpin karya, kok saya kayak gini. Nah, oh ya cepat ke dokter. Nah, akhirnya saya izin juga pemimpin biara kami cerita. Akhirnya kami disuruh ke dokter ginekologi kandungan. Akhirnya di situ saya diperiksa. Diperiksa semua suruh OSG, tapi saya tidak boleh pulang, suruh masuk. Disuruh opnam berarti ya? Opnam, suruh masuk opnam. Saya oke, saya bilang gitu, tapi tidak punya beban gitu loh. Saya happy aja gitu, udah. Akhirnya kata dokter udah siap. Siap USG semua, terus saya dokter mengatakan tanggal 1 Maret kita operasi. Oke, siap, saya bilang gitu. Nah, akhirnya siaplah tanggal 1 itu, semua saya operasi, berjalan lancar semua. Anatominya PA-nya itu saya menunggu, udah belum tahu hasilnya, akhirnya tanggal 12 PA-nya sudah datang. Sudah nih, ini si Ani katanya, kemono, oh ya, oh baik, saya bilang gitu. Mengapa saya menerima hal ini? Karena saya melihat keturunan saya, warga saya semua adalah penyakit kanker. Nah, itu saya, oh berarti aku keturunan. Saya menerima semuanya itu happy, saya menerima dengan happy, dengan bahagia. Dokter ini kok orang dikata kanker kok malah happy? Katanya, habis bagaimana kalau saya diterima kok saya tolak? Nah, pas akhirnya itu sahabat saya, akhirnya dokter saya disuruh itu ke dokter operasi udah, ke dokter Eko Adi, saya konsul ke sana, saya datang, dokter Eko mengatakan 6 kali kemo, oh siap. Dokter Eko bilang nanti kepala botak gitu, gak apa-apa, oh bayi saya botak kok, mengapa saya harus terbebani, saya bilang gitu. Akhirnya selama 6 kali itu saya kemo. Nah kemo itu saya, memang kalau kemo itu hasilnya kepala saya botak. Botak semua. Tapi untung puji Tuhan, saya dalam kemo 6 kali saya tidak merasakan mual kalau makan. Teman saya pada, kok saya tetap aja lah katanya. Saya ego ya, soal makan saya ego dalam penyakit ini, saya nggak menolong katanya. Tapi ini saya untuk melawan saya. Akhirnya saya 6 kali semua lancar. Akhirnya lancar dalam edukasi ya penguatan itu. Akhirnya saya sudah selesai 6 kali. Saya ada kejelekan. Ada kelenjar getah bening KLB di perut saya. Akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit Siloam Jakarta. Ini rujuk, enggak apa-apa lah, yang penting aku mau sembuh. Nah saya orangnya terlupain gitu ya, ketawa enggak. Kok kamu enggak terasa beban? Enggak, orang aku udah terima, kok menerima penyakit aku, mengapa beban gitu. Akhirnya saya ke Siloam Jakarta, di ini PET scan di Siloam Jakarta. Akhirnya saya langsung selesai pulang. Besoknya hasilnya saya sudah bagus. Dan normal. Dokter, bagus kamu kalau beningnya dikit tapi tetap cepat hilang. Itu ngapa? Ya aku menerima kok dok, aku bilang gitu. Oh bagus. Itu sahabat aku. Saya kenal saya apa? Sebutan saya si cantik yang ada di perut saya. Itu saya ingat si cantik. Bukan musuh saya tapi si cantik gitu. Nah itu akhirnya sudah PET scan dalam pemulatan. Saya sudah selesai, saya dirujuk ke rumah sakit Karyadi dalam pengobatan. Udah selesai semua ke Karyadi. Hari Karyadi saya dapat untuk menjadi sinar. 25 kali sinar. Luar. Terus 2 kali sinar dalam. Itu begitu panas, saya tidak merasakan panas gitu. Waktu di sini saya happy aja. Tidak merasa, teman-teman saya pada ini agak merah. Tapi saya maaf ya. Memang saya katakan Dokter Nawang, kok kamu bagus? Iya aku tuh kulit badak, aku bilang gitu, saya punya kulit badak jadi tidak terasa. Kata Dokter Nawang, kamu kok happy banget sih? Nah udah aku begini, katanya kulit badak. Sudah selesai 25 kali sinar, langsung 2 kali sinar dalam,
Itu opnam di Karyadi. Sudah itu saya pulang lagi ke Elizabeth. Nah, pulang lagi ke Elizabeth. Akhirnya saya masih kontrol ke dokter Nawang, kamu sudah baik, normal, bebas. Aku pulang ke Elizabeth lagi, iya kembali orang sudah lihat. Nah, saya ke dokter Eko Adi. Dokter Eko Adi, saya kembali ke dokter Eko Adi, dibersihkannya pengobatannya itu langsung saya pertama 3 bulan kontrol. Akhirnya 6 bulan kontrol. Akhirnya 1 tahun. Eko, kamu kok bagus terus? Iya, aku kan taat. Apa yang katakan dokter. Maaf, saya tidak pakai obat lain, tapi saya hanya dokter. Saya percaya dokter adalah penyembuh saya. Nah itu akhirnya, tapi di waktu saya pengobatan itu, saya terkena COVID. COVID Delta. Para saudara kami sudah takutan. Di tahun lalu. Tahun lalu, tepat saya masih itu, nak Delta, akhirnya saya happy aja. Aduh bagaimana, bener? Saya happy, udah dia orangnya happy kok. Kata, enggak ini enggak kebeban. Oh ya sudah. Sudah itu saya kena apa? Tabrak motor, saya tidak sadar. Itu perjuangan saya. Tabrak motor saya tidak sadar. Saya tahu-tahunya apa saya? Loh kok aku di sini? Itu. Terus dokter bilang, dia hanya 4 malam saya di itu menginap. Rapat inap 4 malam saya pulang ke Biara. Saya bilang, kok aku di sini toh? Itu masih ini ya. Akhirnya, lo kamu dan enggak, aku enggak sadar, aku enggak apa-apa kok. Nah itu saya terusin. Akhirnya pas gitu saya, aduh aula gitu ya. Kok bertutur, terus saya bilang teman, kamu punya nyawa berapa? Nyawa happy, saya bilang gitu. Saya pokok saya memang penyakit ini saya bawa happy. Bahagia, semangat. Itu bukan musuh saya, itu teman saya. Dalam perjuangan. Saya percaya Tuhan akan memberi santai itu. Nah, itu langsung. Mungkin bentuk dukungan dari keluarga atau komunitas sekitar. Saya bersyukur saya hidup dalam komunitas yang mendukung saya. Sarana prasarana rumah sakit punyaan kami, para dokter yang begitu teliti merawat saya dengan happy, para perawat itu dukungan saya. Kedua, saya dari komunitas, saya sebagai suster komunitas yang mendukung saya. Dia saya sakit, terus ini pasti dia menemani saya. Dalam sarananya tuh kalau makan, istirahat, gizi itu saya selalu diperhatikan. Nah, itu dukungan dari suster dari keluarga saya, dari sepupu saya. Dan saya punya grup kanker di Karyadi ada 5. Jadi kami kalau ini, bagaimana gitu. Kadang-kadang kami pertemuan, kita kangen deh. Kangen, kita temu gitu. Tapi saya maaf loh, hati-hati makan. Iya, kita makan biasa saja, nggak makan apa-apa. Aku udah bawa tempe kok sama tahu. Kami makan aja happy gitu dah. Nah, grup itu yang sarana yang membuat saya happy gitu ya. Nah, saya pertama adalah doa. Yang sangat mendukung saya ada doa para suster. Dari pusat sampai ke komunitas-komunitas itu berdoa untuk saya. Itu dukungan yang sangat kuat untuk saya. Sangkanya saya, maaf ya, waktu saya tabrak motor sangka saya sudah mati. Tapi Tuhan memberikan yang terbaik, itu dukungan para suster. Karena ini orangnya kan happy banget, enggak merasa apa-apa gitu. Saya dukungan di doa, memang saya punya doa. Di posisi saya adalah saya dengan pemimpin karya saya, tiap dan 12 malam saya berdua. Pemimpin karya kami di kamar, saya di kamar. Start mulai jam 12 malam. Itu yang menguatkan saya, dukungan saya dengan doa. Tanpa doa kita tidak bisa apa-apa. Saya hanya doa, pasrah dan bersyukur, happy dan semangat taat. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Doa sampai sekarang saya tetap doa. Dan saya berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang sedang mendoakan saya. Saya tidak lupa. Terus semua. Terus dukungan itu emang doa sangat itu. Fasilitas sangat kuat dengan saya. Baik, luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Sister Clarina. Ternyata perjuangannya begitu luar biasa dalam melawan penyakit ini.
ada tips-tips yang harus dipegang ya, Esther. Ya. Kalau boleh saya memetik, tips pertama adalah happy dalam menerima si cantik, kemudian taat dalam semua pengobatan, kemudian hal-hal apa saja yang harus menjadi pantangan, dan selalu berdoa dan berpasrah diri. Baik, luar biasa Suster. Nggih. Selanjutnya mungkin sharing dari Pak Sigit bisa memberikan cerita tentang perjuangan Pak Sigit dalam melawan kanker, mulai dari awal terdiagnosa, kemudian gejala-gejala apa yang dirasakan, langkah-langkah pengobatan yang dilakukan, dan bentuk dukungan dari keluarga. Monggo Pak Sigit, dipersilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya oleh moderator. Sebelumnya monggo sareng-sareng kita kok saya lihat itu pada paneng gitu ya. Paneng. Nah, itu. Nah, monggo. Ya sebelumnya kita ya semangat yes gitu ya. Monggo saya beri apa? 1, 2, 3. Semangat, yes. Nah, alhamdulillah itulah. Ya sebelumnya saya cuma ingin cerita apa yang saya alami selama ini. Dan saya mungkin bisa selama saya cerita nanti bisa bapak-bapak, ibu-ibu penyandang penyakit kanker ini bisa bermotivasi untuk semangat untuk sembuh. Nah, pertama-tama saya sebelum dioperasi saya itu sudah selama 1 bulan, Pak Bro. Itu yang saya rasakan itu perut saya itu seperti kram itu. Kram jadi kalau udah bunyi kercuk itu baru selesai. Nanti enggak sampai 1 jam itu kambuh lagi. Masya Allah tuh. Itu sakitnya juga seperti kram itu. Sampai saya bertahan sampai 1 bulan. Saya tahan. Biasa orang desa itu kalau ada sakit sedikit disepelekan. Itu biasa itulah. Masalahnya kalau orang desa itu aktivitasnya itu lebih banyak daripada orang kota. Nah, setelah selama 1 bulan saya rasakan itu terpaksa saya akhirnya itu tidak kuat. Pada malam itu saya berhenti sama istri saya, Bu, sekarang juga saya antar. Ya siap. Nah, pertama saya itu di rumah sakit Salatiga, Bu. Enggak saya sebutkan rumah sakitnya apa-apa, enggak. Itu saya di sana terus lewat IGD itu ya dilayani di infus dengan selama 4 hari saya di sana. Itu sebelum dioperasi itu saya selama 4 hari 4 malam enggak bisa tidur. Cuma merasakan sakit yang saya rasakan itu, saya kadang naik ranjang, turun, ya duduk selama 4 hari itu. Akhirnya saya di rongsen, nah, di usus saya, usus besar, di dalamnya itu ada penyumbatan kanker yang sudah sebesar telur ayam itu. Itu akhirnya saya ingat hari Rabu saya terus dioperasi. Nah, dalam operasi itu yang diambil dari Salatiga saya cuma yang pusatnya itu, jadi akar-akarnya itu masih banyak. Setelah saya pulang dari Salatiga, dari rumah sakit Salatiga itu masih kumat lagi. Sampai saya itu menahan sakit, itu kejang-kejang. Bener tadi saudara, istri, mertua itu kalau lihat saya ya cuma diam.
bingung. Mau diapakan masalahnya nggak tahu. Akhirnya saya minta rujukan ke Karyadi. Saya kontrol di Karyadi selama 4 kali. Yang terakhir itu di Teropong, Pak, Bu. Ya, di situ juga jadi akar-akar kanker itu sudah akan menyumbat lagi. Akhirnya saya terus sama keluarga dilarikan ke rumah sakit sini, Elizabeth. Saya datang ke sini malam Kamis pagi dicek fisik, sorenya langsung dioperasi. Masalahnya itu kanker akar-akar itu sudah akan menyumbat lagi. Nah, selama operasi itu, saya itu seperti bayi. Saya opnam mondok di sini sampai 23 hari. Sampai perawatnya itu mengatakan Pak Sigit itu jadi lurah di sini. Nah, satu ruangan saya itu sudah berganti-ganti sampai 5 kali, Pak. Ya, melihat keadaan saya seperti itu. Mungkin penyakit yang saya diderita sama yang diderita sama ibu-ibu bapak-bapak itu lebih ganas saya. Benar, saya divonis kanker saya kanker ganas. Tapi alhamdulillah semua itu, Bu, kita menerima ujian, bukan musibah ya itu, ujian dari Tuhan. Itu yang berupa kanker itu harus kita terima dengan ikhlas. Itu pertama. Berarti Tuhan itu memberi penyakit atau ujian itu kepada kita. Itu bukannya sirik, justru Tuhan itu memberi penyakit, memberikan ujian itu merupakan kesayangan kepada kita. Untuk mengingatkan kita supaya itu lebih dekat lagi sama Tuhan. Yang kedua, kita menerima ujian ini, kita harus optimis, Bu. Optimis, semangat, lah itu. Jangan sampai mengeluh. Seperti yang dikatakan suster tadi, kita terima secara happy. Masalahnya, kalau kita menerima ujian ini tidak dengan ikhlas, selalu emosi, gerutu, akhirnya justru penyakit itu bukan hanya penyakit satu itu, malah justru tambah penyakit yang lain, Bu. Masalahnya pikiran kita kan terus nggak kemana-kemana. Jadi istilahnya cuma emosi, marah sama Tuhan itu. Nah, dengan adanya kita terima dengan ikhlas itu sebagai ujian. Jadi pikiran kita bisa fresh. Enggak selalu marah-marah terus. Nah, itu. Yang ketiga, itu kita harus optimis. Saya harus sembuh. Itu prinsip. Jangan memikir yang tidak-tidak. Apa yang dikatakan atau yang disarankan oleh dokter dan perawat harus kita laksanakan. Jangan sampai dilanggar. Itu. Yang keempat, kita harus tawakal. Dalam arti selama cuma sakit ini saja, nanti kita kalau sudah sembuh total, kita harus tawakal dan berdoa sama Tuhan, yaitu minta kesembuhan, minta kesehatan, minta keselamatan dan segalanya. Itu tanpa kita tawakal, penyakit itu kan datangnya dari Tuhan, Bu.
bukan dari siapa-siapa. Dan dokter, perawat itu sebagai perantara. Kalau Tuhan tidak menghendaki, nggak mungkin seperti saya ini bisa sembuh seperti ini. Dengan lantaran dokter, terus perawat, ya alhamdulillah. Gitu. Nah, yang kelima, tawakal dan usaha. Usaha apa kita? Yaitu usaha untuk berobat. Kalau punya penyakit nggak berobat, cuma diam di rumah, terus cuma berdoa, itu mustahil, Bu. Saya yakin tanpa kita usaha, itu Tuhan tidak akan mengabulkan apa yang kita minta. Nah, jadi pengalaman-pengalaman seperti saya ini ya seperti itulah, Bu, yang saya alami selama saya mengidap penyakit kanker. Dan mudah-mudahan ini dari pengalaman saya yang saya ceritakan ini mudah-mudahan bisa untuk memotivasi Bapak Ibu sekalian yang selama ini yang belum masih menjalani kemo, itu mudah-mudahan diberikan kelancaran. Saya kemo programnya 12 kali, Pak. Alhamdulillah dari pertama sampai terakhir itu tidak ada halangan apa-apa. Alhamdulillah lancar. Dan mungkin Bapak bisa melihat saya kelihatan sudah nggak sakit ya, Pak. Ya, sebetulnya itu belum sempurna, belum sembuh total. Tapi alhamdulillah jadi saya di rumah itu sudah tetap aktivitas untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang lain-lain yang enggak itu supaya fresh. Dan dalam kesimpulan ini saya itu pertama kita harus optimis, semangat untuk sembuh, menerima dengan ikhlas, tawakal dan berusaha. Itulah ya Ibu. Dan untuk penyemangat lingkungan dari saya, dari keluarga, alhamdulillah itu mensupport meskipun dalam keadaan seperti tetap dia memberi semangat pada saya. Dan selama saya mondok di sini setelah operasi maupun sampai kemo, itu alhamdulillah saya terima kasih sekali sama dokter maupun perawat di sini yang merawat, melayani saya dengan tulus ikhlas. Meskipun perawat itu digaji di sini, dokter digaji di, tapi kalau melayani, merawat kita semua dengan enggak ikhlas itu saya kira menambahi beban dari Bapak komunitas penyakit jantung. Dengan ikhlas, jadi kita senang dan happy, akhirnya ujian dari Tuhan itu bisa kita sembuhkan. Itu, terima kasih. Baik, berikan apa yang tepuk saya tangan ceritakan. yang luar biasa untuk Pak Sigit. Kalau boleh saya menyimpulkan bahwa ikhlas, optimis, semangat tawakal dan berusaha merupakan kiat-kiat Pak Sigit dalam berjuang melawan kanker. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, demikian tadi sharing dari 2 bintang tamu kita. Mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada 2 orang, Bapak atau Ibu, bisa memberikan tipsnya juga kepada sesama teman-teman kita yang lain. Tips-tips apa saja sih yang membuat Bapak Ibu tetap semangat berjuang melawan kanker? Monggo saya persilahkan 2 peserta untuk bisa men-sharingkan. Monggo, ada yang mau sharing tadi dari Pak Sigit? Ibu? Ya, silahkan berdiri Ibu, sebutkan namanya, kemudian kemarin didiagnosa apa dan bisa disebutkan tips-tips apa saja untuk
tetap semangat dalam melawan perjuangan kanker. Nama saya Indah Sri Wayuningsih. Umur saya 54. Saya diagnosa kanker payudara. Selama saya pengobatan kanker payudara, puji Tuhan, saya kemo itu seperti sama suster, saya tidak merasakan mual, saya tidak merasakan apa-apa, saya enjoy. Dalam arti, ya dimasuki, makan ya makan, tidak mikir itu makan enak apa enggak enak, tetap makan saya. Ya karena mungkin, ya karena sudah, ya udah wes aku udah, Tuhan sudah ngasih saya dikasih cobaan untuk cancel, ya saya terima dengan senang hati. Ya ini memang ujian buat saya supaya saya kuat untuk menjalani ke depannya. Baik, berarti diterima dengan senang ya Bu ya, happy ya. Pokoknya. Jadi tidak ada beban. Tidak ada beban menghadapi ujian ini ya. Baik, dukungan keluarga Ibu mungkin? Dukungan keluarga mendukung sekali. Maksudnya apa-apa, ya pokoknya kamu semangat, kamu tidak boleh gini, kamu harus seperti ini gitu. Ya saya kalau di rumah ya aktivitas biasa, masih bisa kemana-mana, ya pokoknya dibuat happy aja. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk wanita hebat satu ini ya. Satu lagi mungkin bisa cerita tipsnya untuk tetap semangat. Baik, Suster, monggo dipersilahkan. Selamat siang Romo, para suster, Bapak Ibu, sahabat-sahabat saya yang sering ketemu di sini. Saya baru keluar kemo kemarin. Sedikit pengalaman, tahun ini tahun keempat saya menghadapi sakit ini. Kalau tadi Bapak kesekian, kalau saya ditanya, kemarin kemo saya ke-27, siklus kedua. Yang pertama 18. Dan itu saya hadapi. Ya, seperti ini. Itu yang selalu saya bersyukur kepada Tuhan. Saya diberi saya kekuatan. Karena memang saya hanya menghadapi satu sakit, yaitu kanker payudara. Saya pernah bersama Suster Clarina ke Karyadi untuk sinar. Kalau tidak salah Suster 25 kali, saya 33 kali. Sudah saya hadapi semua. Dalam perjalanan refleksi saya, memang Tuhan memberi saya ujian bagaimana supaya saya tetap setia kepada Tuhan dengan doa, dengan menghadapi apa yang saya hadapi sebagai salib, tetapi juga berkat dan rahmat. Ini tidak mudah. Lalu perjalanan saya memang kalau menghadapi sakit, pertama saya tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur itu penderitaan. Saya pernah cerita dengan Romo, sampai sekarang saya memang hanya istirahat. Tetapi kalau saya tidak bisa tidur, jam 1-2 malam pun saya membuat kegiatan. Kebetulan saya bisa membuat lagu, bisa membuat apa. Itu menghilangkan. Saya bisa berjam-jam di depan laptop. Lupa kalau saya sakit. Itu dari sini, kalau saya nyeri waktu kemo diberi obat paracetamol. Sekarang saya punya trik. Saya bisa melakukan kegiatan yang tidak perlu obat. Dan ini setiap kita berbeda. Jadi Bapak Ibu, yang saya hadapi tiap hari, memang pertama doa, bersyukur, dan menerima. Kalau soal makan, saya selalu makan apa adanya. Memang waktu kemo pertama agak susah, saya juga sempat mual. Tetapi saya mencari apa yang bisa saya makan. Yang penting supaya ada asupan. Karena kalau tidak makan lemah,
itu jadi mempengaruhi fisik kita jadi lemah. Jadi apa saja, kalau tidak bisa makan ini ya cari yang lain. Begitu, di sini begitu kaya dengan makanan. Nah kebetulan saya tidak sulit dengan makanan, saya lebih senang selera kampung. Karena saya, tapi yang selera yang di mana-mana itu saya tidak, kebetulan tidak cocok. Jadi kalau ada telo, ada itu lumayan membantu saya. Bapak Ibu yang masih sering ketemu, mari kita sama-sama. Jangan lupa kita saling mendoakan dan selalu bersyukur. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih, luar biasa Suster pengalamannya. Setelah kita mendengarkan sharing dari para bintang tamu, kemudian tips-tips dari teman-teman yang masih berjuang, mungkin kita mohon peneguhan dari Romo Tri untuk memberikan semangat kepada teman-teman yang masih berjuang dalam menghadapi penyakitnya. Monggo dipersilahkan Romo. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan sungguh memegang prinsip-prinsip dasar bagaimana Suster, Pak Sigit, dan teman-teman lain yang sudah mengalami sendiri. Itulah yang harus kita terima dan bagaimana caranya sekarang kita menerima dengan penuh sukacita dan kita percaya Allah yang berkehendak baik itu juga akan menyelesaikannya dengan baik. Nah ada syair lagu, mudah-mudahan nanti lagu ini bisa meneguhkan Bapak Ibu menjadi pegangan bahwa hidup di dunia ini saatnya juga akan sungguh selesai. Dan lagu ini meneguhkan semoga Bapak Ibu juga dalam menjalani kehidupan, karena saya tidak jago nyanyi, saya minta tolong Mbak Lala. Ada semangat seorang hamba yang setia dan kata-katanya itu sungguh minimal bagi saya dan Bapak Ibu semua bahwa kita itu tidak ada punya apa-apa dan semuanya akan kembali dan semua milik yang kuasa. Nah, supaya lagunya merdu yang menyanyikan ada Mbak Lala. Nah, Bapak Ibu bisa nyanyi, kita berdindang bersama. Lagu ini ada nanti saatnya kita telaah bersama. Silakan Mbak Lala. Bagi yang bisa, silakan mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Ku
Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana Bapak Ibu? Gembira? Puji Tuhan. Baik, hari ini kita banyak belajar langsung roh kauripan dari para bintang tamu dan sahabat-sahabat yang masih melawan penyakitnya. Hati gembira adalah obat yang mujarab, tetapi semangat yang patah akan mengeringankan tulang. Terima kasih kepada yang terhormat Romo Tri yang sudah memberikan penguatan kepada kita semua untuk tetap semangat dalam melawan penyakit. Terima kasih juga kami haturkan kepada dua bintang tamu kita, yaitu Suster Clarina dan Bapak Sigit, atas semua sharingnya yang luar biasa. Akhir kata, saya Dini mohon maaf atas kesalahan ataupun tutur kata yang kurang berkenan selama memandu acara hari ini. Untuk selanjutnya, waktu sepenuhnya kami kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih untuk Mbak Dini dan segenap bintang tamu yang sudah memberikan sharingnya kepada kita semua. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, kami dari Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang ingin sedikit berbagi juga kepada para bintang tamu. Jadi ada sedikit dari kami, souvenir kepada beliau-beliau berdua yang sudah memberikan kisah inspiratif dan motivasi kepada kita sekalian. Untuk itu, berkenan Romo Tri memberikan sedikit bingkisan kepada Suster Clarina dan Bapak Sigit. Silakan. Beri tepuk tangan. Ya. Terima kasih Romo. Selain itu kepada kedua orang yang sudah bersedia juga memberikan pengalamannya, sedikit pengalamannya kepada Ibu Indah Sri Wahyuningsih dan Suster Ernestine. Monggo boleh maju ke depan untuk menerima sedikit dari kami. Kami mohon kesediaannya Suster Regina untuk bisa memberikan sedikit kenang-kenangan kepada kedua orang yang sudah bersedia memberikan sharingnya pada pagi hari ini. Beri tepuk tangan untuk Bu Indah dan Suster Ernestine. Ya, mungkin kita bisa berfoto bersama Suster Romo dan Pak Sigit untuk di depan. Oke, dari sini ya. 1, 2. Oke, sekali lagi. 1, 2. Ayo bebas. Oke, sekali lagi. 1, 2. Oke, sebelum kita mengakhiri acara pada pagi hari ini, kami juga memohon kesediaannya Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di tempat ini untuk bisa berfoto bersama-sama dengan kami juga di sini. Mari kita bersama-sama mendokumentasikan kegiatan ini untuk motivasi kita bersama di kemudian hari. Monggo Bapak Ibu sekalian,